anggap aja ya gini ya, kita biasanya kan kalau misalkan handscoon steril itu kan kamu buka isi 2 gitu ya, kan ada tempatnya ya. Jadi anggap aja kalau dia handscoon steril, nanti ya sudah satu steril ini dibuang di area yang steril dulu gitu ya. Kan kalau misalkan adik-adik punya handscoon steril kan biasanya kan dia ada bungkusnya kan ya, tutupan gitu kan. Jadi kan kamu buka tutupnya, terus isinya itu lempar ke dalam situ ya, ke situ jadinya dia sudah steril. Nanti itu kan yang digunting pas bagian ininya ya, jadi kita mempersiapkannya nanti ketika kita sudah steril gitu ya. Jadi yang barang-barang yang masih nggak steril dan steril ini kita pisahkan dulu. Jadi handscoonnya tadi 2 di luar ya, yang sifatnya steril. Kemudian dari handscoon steril yang satu kita buka, kita lemparkan ke situ ya supaya dia masuk ke steril ya. Kemudian lain-lain kita bisa lihat ya, harusnya sini udah ada semua ya, klemnya, guntingnya, scalpelnya juga. Oke, scalpelnya di sini. Nah ini dibuka ya dek ya nanti ya, dibuka terus dilemparkan ke sini gitu ya. Ya, ini dibuang di luar ya. Kemudian mempersiapkan ininya ya untuk desinfektannya nanti ya. Kita ya povidone iodinnya dibuka, dimasukkan di sana. Sama ya, PZ-nya ini juga sebenarnya diambil dari sekarang ya. Harusnya kita punya ini ya, spet yang lebih ya seharusnya ya. Jadi kan ini kan nanti kan ada spet steril sama spet yang nggak steril. Memang ini cuma ada satu, ada lagi deh ini ya, spet lagi. Kalau mungkin ini kita ambil steril ya, steril dari awalnya. Oke, ada ya, oke, gitu. Karena gini ya, mungkin kalau buat ujian kayak epok-epok gitu tuh kita bisa gitu, apa ini kita pura-pura. Tapi nanti kalau misalkan ketika kita mengerjakan tindakan, memang dibedakan kita ngerjakan sendiri atau ada asistennya. Kalau ada asisten yang bukain lidocaine-mu, yang bukain PZ-mu, itu ada orang lain. Jadi kita tinggal, Pak tolong gitu, dia tinggal iniin, kita tinggal masukin gitu. Tapi kalau enggak kan kita sendirian. Misalkan saya buka ya PZ-nya ini ya. Karena kayak kita kan nggak bisa langsung ngesok aja ke situ ya sebenarnya ya. Jadi kan sebenarnya harus kita ambil manual. Nah, kalau misalkan kita ambil manual ya kita ambil dulu misalkan sekarang. Karena kan nanti kan sebenarnya ada irigasi pakai PZ 10 cc itu ya. Ini kita isikan di sini ya. Tentunya kalau ujian mungkin harusnya nggak kayak gini ya nanti ya, mungkin bisa pura-pura aja langsung. Tapi kalau untuk yang penting kita paham dulu prinsipnya, kalau kita mengerjakan semua sendiri ya kita siapkan dulu semuanya ini ya. Tentunya juga yang kita ambil juga sebenarnya kan banyak sekali. Jadi gitu ya, tentunya kalau kita mau banyak pasti kelamaannya. Tapi nanti kalau untuk irigasi kita kan ambil di sini pasti butuhnya banyak gitu. Jadi intinya ini ambil dulu sebanyak-banyaknya, disiapkan dulu kalau kita sendirian. Jadi ada tadi spet yang sifatnya nggak steril ya, karena kita pakai untuk ngoplos-ngoplos air itu tadi. Nanti ada spet yang sifatnya steril. Jadi kita taruh, kita buka bungkusnya, gitu ya. Lain-lain oke, yang disiapkan ini juga harusnya steril ya, spet 10 cc ya. Spet 10 cc. Kemudian sama kayak lidocaine ini, kita mungkin kalau ada orang yang membantu kita nggak perlu mikir. Tapi kalau misalkan kita dengan posisi sendirian, maka buka dulu potekannya, buka, terus ya taruh mendatar di sini. Nanti kalau kita mau ngambil, kita ngambil sendiri dari pakai yang sudah steril di situ ya. Oke, ini juga bisa disiapkan dari sekarang buat apa, kalau nanti buat fiksasi ya. Jadi kalian bisa gunting-gunting dulu untuk nanti kalau sudah mau nutup lukanya terakhir ya. Sama kasa steril juga sama ya, nanti dibuka terus ditaruh di situ ya, dicampur aja ya.
Jadi prinsip steril sama nggak sterilnya. Nah terus kalau misalkan sudah, berarti kita lanjut ke tindakan ya. Kalau untuk tindakan, kita pakai alat pelindungan diri dulu ya, apron, kacamata, dan masker pelindungnya dengan urutan masker dulu, terus kacamata goggle ya, sama kalau ada pakai headcap juga, baru kita pakai apron. Setelah itu mencuci tangan sesuai dengan WHO dan memakai handscoon dengan cara yang aseptis. Udah tahu juga ya caranya kemarin ya. Kemarin memang walaupun sederhana tapi banyak sekali yang masih kadang ini jangan diremehkan ya Dek ya. Kalau misalkan memang nanti kelihatannya kesusahan, kalau buat ujian mungkin amannya adik-adik sekalian beli aja yang handscoon yang emang steril beneran, yang sudah dilipat gitu kan, karena dia nggak kaku. Kalau ini kan dia lebih kaku ya, kalau ini kan lebih lunyu gitu ya. Ingat yang boleh dipegang apa, yang bagian dalamnya sini ya. Jadi ya kita seperti posisi dalamnya ini kan nggak enak. Ini agak susah ini. Terus yang ini kita masih boleh pegang dalamnya, yang ini kita pakai bantuan di dalam ya. Oke, kalau sudah steril, yang lain-lain kita sudah nggak boleh pegang yang ini lagi ya, lain-lain ya. Jadi kita sekarang sudah persiapan alatnya. Nah, mungkin sekarang kita siapkannya untuk drainnya dulu ya. Jadi kan yang kita ambil bagiannya kelingking aja ya, misalnya ya, untuk drainnya nanti. Kelingking dibuka di sisi kanan sama sisi kirinya ya. Ya. Kemudian dibuka jadinya datar gini ya. Ini nanti buat drainasenya ya, kita simpan dulu. Sekarang lukanya ya, dekatkan sini Dek, mungkin Dek minta tolong sini aja. Jadi kan ini area steril tadi itu ya, jadi kan ini sudah medannya kita ya. Pertama dan kita disinfektan dulu ya, dengan povidone iodine yang sudah dicampur, sirkuler ya, dari tengah ke luar. Oke, buang lagi sampai keluar, sudah. Oke, sudah disinfektan. Sekarang ditutup jug steril ya. Kemudian kita melakukan infiltrasi. Mungkin saya ini aja ya, karena jug sterilnya terlalu kecil ya, jadi mungkin nanti saya jug sterilnya setelah ini aja anestesi aja ya. Jadi sekarang kita mau anestesi ya. Jadi tadi kan sudah dipotek itu ya, jadi kita buka sendiri, tarik. Nah, kalau untuk insisi abses yang perlu diperhatikan untuk infiltrasi untuk anestesinya harus agak jauh dari absesnya. Jangan sampai kena absesnya ya, kalau enggak nanti tambah menimbulkan trauma. Caranya sama tapi ya. Jadi memang sih bagusnya memang ada ini ya, ada jug steril ya. Jadi kita bisa megang kayak gitu. Kalau kayak gini jadinya saya nggak boleh megang kanan kirinya ini tadi, karena kita nggak tahu sterilitasnya kan gimana. Jadi ya pakai satu tangan akhirnya kalau seperti itu. Jadi misalkan kira-kira 1 cm dari area absesnya ya, ini akan dibuka ya, dimasukkan. Memang ya kalau pakai satu tangan
sampai agak dalam. Kemudian diaspirasi dulu ya, nggak ada darah. Oke, ditarik sambil dan nggak bisa ya sih. Emang harus pakai ini sih dek, kayak ini aja biar bisa pegang ya. Bisa berarti kita pegang, kita taruh dalam dingin aja ya. Oke. Nah, seperti ini, masuk sampai agak dalam dulu. Tarik, tidak ada darah, maka kemudian ditarik sambil didorong isinya. Oke. Lagi di sebelah sininya, masukkan lagi. Tidak aspirasi, tidak ada darah. Oke, tarik sambil dorong isi lidogennya masuk. Di sisi yang sana mengelilingi ya kira-kira ya. Tidak ada darah, dorong sambil ini. Ini anggapannya benjol gitu ya dek ya sebenarnya ya. Sudah selesai. Kita tunggu 3 sampai 5 menit ya. Kemudian kita tes. Terasa Pak? Enggak ya, oke habis ini kita lakukan prosedurnya. Kemudian kita pasang stapelnya ya. Ini kulitnya. Sudah ada ya? Sudah ada gini ya. Kemudian tusuknya nggak dalam-dalam ya, jadi biasanya sekitar 1 sentian aja ya. Biasanya kan ini kan gunduk gitu ya, jadi kita cuma tusuk jeret gitu aja, nggak sampai dalam-dalam ya. Cuma untuk buka, jadi aslinya sebenarnya misalnya di mana ya? Ya misalkan ini ya biasanya mungkin ada gundukannya dikit ya. Sebenarnya kita ya udah gitu aja, tusuk kayak gitu aja. Kok sebelahnya ini ngerusak ya nanti ya. Gitu ya, jadi kayak memang nggak dalam-dalam, akhirnya kan sebenarnya awalnya kan ada benjolannya dulu ya, tapi begitu kalian tusuk kan dia kayak bolong kecil itu tadi. Nah kemudian oke, mungkin kita pakai ini aja ya kok gitu ya, benjolannya ini ya. Sudah ditusuk seperti itu, mungkin lebih ini langsung siapin klemnya ya nanti ya. Oke, lebih cepat. Mungkin disiapin dulu ya Dek ya, berarti ya sebelumnya tadi biar lebih dekat. Begitu ditusuk langsung dibuka ya, dibuka sini, nanti dia kan keluar absesnya itu ya. Kita bisa ini kan dibuka, dipertahankan dibuka. Pak, kita bisa ngambilnya pakai pinset anatomis ya ini. Untuk pertama diambil dulu ya yang isinya ya, apa diambil isinya, biasanya ada pes-pesnya, terus kamu bersihkan pakai dalam itu tadi. Kalau misalkan kamu ke dalam, ini kan ke bawah itu kayak luas gitu sebenarnya, bawah situ dibersihkan. Kemudian sudah dengan ini ya, sudah kamu bersihkan dulu, irigasi pakai yang 10 cc ini tadi. Jadi kamu ambil ini irigasi, nanti dimasukkan di situ, dicuci gitu ya intinya ya. Dalamnya dicuci sebanyak-banyaknya, nanti kan dia kan keluar ya. Pas kamu irigasi lagi tuh, nanti sampai dia isinya benar-benar airnya yang keluar udah bersih. Kalau pas awal-awal gini kamu irigasi kan keluarnya masih ada pus ya, warnanya mungkin masih ada darah, coklat-coklat gitu-gitu. Kamu bersihin lagi, masukin lagi gitu ya, misalkan ya, kayak misalkan ada airnya, nanti kan dia bersih keluar sampai dia benar-benar sudah air aja.
Terus terakhir ya kamu masukkan dengan yang kasanya kosong itu, di dalamnya dibersihin seret gitu sampai nggak ada. Nah kan berarti kan sudah selesai, sudah bersih ya. Sekarang sebelum menutup dipasang drainnya itu tadi ya. Drain ini dimasukkan, nah ini yang agak susah soalnya ininya kecil ya sebenarnya ya, tapi ini semua dimasukkan sampai nanti misalkan sekitar 3-4 cm di luar gini ya. Jadi misalkan ini kan tadi kan ini kan jadinya gini ya. Nanti itu masuk itu dalam kondisi kayak pelurutan gitu ya. Kita tutup kayak gini, kita masukkan dalam kondisi seperti ini. Jadi keluar itu nanti kayak ada saringannya ini untuk nyalurkan keluar gitu ya. Jadi misalkan kayak gini, kita masukkannya ke dalam itu tadi. Ini susah ya soalnya memang ininya kan kecil ya, tapi intinya seperti itu. Jadi mungkin kita ambil contohnya yang agak gede ini aja ya lagi ya. Kalau misalkan sudah masuk, ini kan kalau misalkan anggapannya gede gitu ya, ini kan masuk semua ya ke dalam ya, ke dalam. Sampai akhirnya yang sulit ini. Sampai akhirnya yang keluar memang disisakan sekitar 3 sentian ini ya. Kita nggak ada manekinnya yang ini akses juga soalnya ya. Terus dibiarkan. Ini kan sebenarnya kan di dalam ya, ini ya di dalam kulit ya, nggak kelihatan ya. Jadi keluar tuh cuma dalam posisi kayak gini aja dari lubang yang kecil itu tadi, 3 cm ini. Kemudian ditutup langsung ya, kok lupa ya. Terus langsung ditutup ya berarti ya, pakai kasa yang tadi ya. Di dalamnya. Ya saya kok lupa ya, nanti saya tanyakan ke Dokter Nova ya. Ini ditutupnya harusnya sih ditutup semua sih ya. Kayak sedrenasinya juga ditutup ya, terus baru nanti di plaster gitu ya. Cuma ini saya pastikan ke Dokter Nova dulu ya, tanya ya ini harusnya di dalamnya kasa ya atau di luarnya kasa. Nanti saya cuma emang sulit ya kita melakukan ya, tapi paling nggak adik-adik bisa nyanyikan dengan benar ya, karena kita untuk manekinnya nggak ada yang pas ya. Tapi kayak kalau memang diakses yang lubangnya kecil kan dalamnya masuk ya, masukkan ini gampang kok. Jadi kayak masukkan kayak gini ini dia kayak di sini ya, dia langsung masuk gitu sebenarnya. Jadi kayak tinggal masukin aja nanti ngalir keluar. Tuh. Cuma enggak tanya ke dokter